Tapi nanti Indonesia bubar sendiri 2026, 2027 ini mulai pada berbubar sendiri-sendiri. Kenapa? Karena udah nggak ada duit yang dibagi. Sudah nggak ada uang lagi yang buat dibagi, baik yang di daerah maupun yang di pusat, udah nggak ada uang buat dibagi. Paling sekarang tinggal Papua aja nih, sisa di Papua, mau dihabisin lagi. Nah, Papuanya juga bodoh mau, ya terserah. Iya kan, kalau mau bodoh mau kok kamu dikadalin mau. Nah, itu kan terserah kan, dari tamu kan. Nah, sekarang ini menjadi masalah baru. Ya, apakah Indonesia akan dihajar juga sama Amerika, proksi-proksinya, ya kan? Kayak kemarin ya, kita mengalami apa? Kamu pikir itu bencana datang begitu saja? Enggak, saya yakin itu ada campur tangan teknologi dari Amerika atau dari Israel. Karena Indonesia ini terlalu terlalu besar mulut. Indonesia itu dulu ngerecokin, ya ribet di PBB, lobby sana lobby sini. Lama-lama digenjot juga, digarap juga tuh sama Israel sama Amerika, ya kan? Udah dipuji-puji supaya sadar, tapi nggak sadar-sadar. Sudah, garap saja. Kalau kamu nggak mau disadarkan ya digarap saja kan. Dan Indonesia ini dosanya kepada Israel itu sudah banyak, ya maki-maki ngutukin tiap tahun. Waduh, ya udah banyak, tinggal diselesaikan aja. Buktikan kalau memang Indonesia ini memang hebat. Haleluya, luar biasa. Shalom Indonesia, shalom semuanya yang ada di Eropa, shalom Israel, Haifal, Mama saya. Kita hari ini kembali ya, bicara tentang suara kenabian bagi dunia, tapi nyerempet-nyerempet Indonesia ya. Setelah setengah jam ya, saya putarkan banyak sekali video ya, update dari internasional dalam bahasa Indonesia. Tentu saja analisanya harus kita cermati, karena suka ngawur orang Indonesia. Saudara, Amerika hajar proksi Iran, ya, yaitu Venezuela. Karena Amerika dengan Venezuela ini sangat dekat sekali. Iran dengan Venezuela ini adalah kroni, ya. Atau dengan kata lain, Venezuela ini adalah proksinya Iran yang ada di wilayah Amerika, dan Amerika nggak suka. Dan selalu melakukan provokasi, agitasi, dan mengirimkan banyak sekali narkoba. Itu bukan rahasia lagi. Banyak orang-orang Venezuela yang pergi ke Eropa pun banyak yang jadi masalah ya saudara ya. Nah, tetapi orang-orang Venezuela ini sebetulnya tidak suka sama pemerintahnya. Ada satu anak muda Venezuela yang main musik bareng sama anak saya di orkestra ya. Tolak ya, enggak granted. Karena sebenarnya Venezuela itu tidak ada perang, tetapi adalah masalah kemiskinan. Nah, sekarang ini Venezuela ini menjadi negara yang di blacklist di seluruh dunia dengan embargo, berbagai macam embargo. Apalagi Venezuela negara Kristen, tetapi menjadi proksinya Iran. Artinya dia terjual kepada Iran, korup sekali pemimpinnya, ya, terutama si Maduro ini. Coba ya kita lihat ya, tanyakan ChatGPT, hubungan Venezuela dengan Iran, saudara ya. Tadi sudah saya ini ya, ya. Saya tadi udah cek di ChatGPT nih ya. Ini caranya gitu ya. Ini yang di rumah sebelum gabung ya, supaya fokus ya. Ini ya, hubungan Iran dan Venezuela. Hubungan Iran Venezuela adalah strategis cukup unik karena dibangun dari kesamaan ideologi politik, kepentingan ekonomi. Padahal satunya Kristen, satunya Islam. Ya, ideologi politik, kepentingan ekonomi, posisi geopolitik. Keduanya sama-sama menentang dominasi Amerika dan Amerika Serikat dan sama-sama sering terkena sanksi internasional. Ya, hubungan Iran Venezuela dasar ideologi politik. Hubungan mulai menguat sejak awal tahun 2000. Ya, Presiden Venezuela Hugo Chavez menjalin aliansi erat ya di bawah aliansi erat dengan Iran di bawah Mahmud Ahmadinejad. Keduanya mengusung anti-imperialisme dan menentang pengaruh AS di kawasan masing-masing. Kerjasama ekonomi, walau terpisah jauh secara geografis, kerjasama cukup luas. Energi dan minyak, sama-sama anggota OPEC. Iran membantu Venezuela dalam perbaikan kilang minyak, pasokan bensin saat Venezuela krisis BBM, industri dan teknologi. Iran membangun pabrik di Venezuela, pabrik mobil, semen, traktor, kerjasama teknologi untuk mengatasi keterbatasan akibat sanksi. Menghadapi sanksi internasional, keduanya terkena sanksi berat dari AS. Iran dan Venezuela saling membantu
pertukaran minyak, emas, bahan bakar, jalur perdagangan alternatif di luar sistem keuangan barat. Hubungan ini bersifat pragmatis, bertahan hidup di bawah tekanan global. Kerjasama militer dan keamanan ada laporan kerjasama militer terbatas, pengiriman drone Iran ke Venezuela, pelatihan teknis. Hal ini membuat AS dan sekutunya cukup waspada. Ya, kondisi terkini hubungan tetap kuat di bawah Ibrahim Raisi, Nicolas Maduro. Iran aktif berinvestasi di Venezuela sebagai mitra strategis non-barat. Kesimpulan singkat, hubungan Iran-Venezuela adalah aliansi politik ideologis, kerjasama ekonomi berbasis energi, solidaritas negara yang terkena sanksi, upaya menyeimbangkan kekuatan global. Ya, terus saya bilang kapan pertama Venezuela kena sanksi AS dan dunia, sejak kapan bangkrut? Ya, Venezuela sanksi kemarin 2014 ya. Venezuela kena sanksi AS. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi individual terhadap pejabat Venezuela karena pelanggaran HAM, penindasan demonstrasi anti pemerintah. Landasan hukum Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act belum menyasar ekonomi negara, hanya pejabat. 2017 sanksi ekonomi mulai berat. AS melarang pembelian obligasi pemerintah Venezuela, akses ke pasar keuangan AS, dampak Venezuela tidak bisa utang. Krisis likuiditas makin parah. 2019 sanksi minyak paling mematikan, AS menjatuhkan sanksi penuh. 2019 ini ya, saya ada di Belanda. PDVSA, perusahaan minyak nasional, dampak langsung ekspor minyak anjlok gratis. Pendapatan negara runtuh. Ya, sanksi dunia internasional dari Uni Eropa 2017, sanksi embargo senjata, pembatasan visa pejabat. Ya, walaupun tidak sekeras AS, ya, Kanada, Swiss tanpa mengikuti sanksi individual. PBB tidak pernah menjadikan sanksi ekonomi. Rusia, Tiongkok memblokir upaya tersebut ya. Kapan Venezuela bangkrut? 2017, default de facto. Venezuela gagal membayar utang luar negeri. Ya, pemerintah tidak pernah mengumumkan bangkrut secara resmi, tetapi lembaga keuangan internasional menganggapnya default negara, bukan kebangkrutan formal. Saudara, Indonesia ini sudah nyaris gagal bayar utang, saudara. Utangmu itu 24.000 triliun, setiap bulan, setiap tahun kamu APBN-nya itu defisit. Ya, kamu kemarin punya uang 400 triliun, yang 200 triliun sudah dicairkan dan nggak berdampak apa-apa sama sekali. Ya, akan masalah sebelum sanksi memperparah tapi bukan penyebab awal krisis. Masalah sudah mulai sejak 2010-2013. Faktor utama salah kelola ekonomi, ketergantungan ekstrim pada minyak, kontrol harga dan mata uang, korupsi struktural. Ya, produksi minyak Venezuela 1998 3,5 juta barel per hari. 2018 1 juta barel per hari. Ya. Nah, ringkasan timelinenya. 2014 sanksi pertama dari Amerika, 2017 sanksi finansial Amerika dan Eropa, 2017 Venezuela default utang, 2019 sanksi minyak PDVSA, 2020-2023 krisis ekonomi dan migrasi besar. Ya, banyak yang keluar ya dari Venezuela termasuk ke Amerika dan ke Eropa. 2023-2024 pelonggaran sanksi terbatas. Ya. Secara hukum Venezuela tidak bangkrut karena tidak ada pengakuan, tapi udah nggak bisa bayar utang. Bahkan uangnya udah disebar-sebar di jalan-jalan ya, uang banknotnya itu ya udah disebar, udah nggak kepake uangnya itu, udah kayak uang kertas saja. Ya. Sanksi bukan penyebab awal tapi mempercepat kehancuran. Sanksi minyak 2019 adalah pukulan terakhir. Ya. Dan saudara, ini yang terjadi dengan Venezuela per hari ini ya, saudara ya. Dia banyak kirim ya narkoba, ya, kirim heroin ke Amerika dan nantang-nantang ya, si Maduro itu suka nantang-nantang, dijabanin bener sama si Amerikanya. Setelah ditantang dijabanin bener, habis keok dia, habis sirit. Nantang-nantang ditangkap beneran ya. Harusnya Indonesia nggak usah banyak komentar. Ya tadi ya, wah harusnya kan begini, harusnya begitu ya saudara ya. Kayak Indonesia bener aja kamu kalau bertindak. Indonesia mana bener sih bertindak, ya kan? Harusnya nggak boleh begini, harusnya nggak boleh begitu. Indonesia itu nggak pernah benar bertindak. Ketika kamu berpihak ya kepada Palestina, lalu kamu ngutukin Israel, kamu itu udah nggak benar, ya kan? Lawang Palestina bukan negara kok. Sejak kapan Palestina jadi negara? Tapi itu yang terjadi.
Ya itulah yang terjadi. Ya orang Madura itu memang begitu kan. Udah gitu deket-deket Islam lagi dia kan, nempel-nempel sama Islam. Kan gila ini orang-orang ini kan. Sekarang ditangkap udah. Tapi rakyatnya senang ya, rakyatnya senang dan memang dia ini dari mulai Hugo Chavez sampai si Maduro ini kan memang korup. Memang pejabat-pejabat itu kayak Indonesia korup semua. Indonesia itu sama ya. Jadi Indonesia itu sudah hancur sebetulnya sudah lama sejak reformasi itu Indonesia itu sudah hancur ya kan hanya masih dipertahankan karena kalau Indonesia sampai hancur siapa kalau bubar siapa yang membayar utang ya kalau ini sampai hutang sampai bubar ya pecah jadi beberapa negara maka siapa yang membayar utang nggak ada maka Indonesia tidak akan dipecah-pecah oleh negara tapi akan pecah sendiri. Seharusnya Indonesia itu udah pantas dipecah-pecah oleh Cina atau oleh Amerika, tapi tidak dilakukan. Tapi nanti Indonesia bubar sendiri 2026-2027 ini mulai pada berbubar sendiri-sendiri. Kenapa? Karena udah nggak ada duit yang dibagi. Sudah nggak ada uang lagi yang buat dibagi, baik yang di daerah maupun yang di pusat, udah nggak ada uang buat dibagi. Paling sekarang tinggal Papua aja nih, sisa di Papua, mau dihabisin lagi. Nah Papuanya juga bodoh mau, ya terserah. Iya kan, kalau mau bodoh mau kok kamu dikadalin mau. Nah, itu kan terserah kan, dari tamu kan. Nah, sekarang ini menjadi masalah baru. Ya, apakah Indonesia akan dihajar juga sama Amerika, proksi-proksinya, ya kan? Kayak kemarin ya, kita mengalami apa? Kamu pikir itu bencana datang begitu saja? Enggak, saya yakin itu ada campur tangan teknologi dari Amerika atau dari Israel. Karena Indonesia ini terlalu besar mulut. Indonesia itu terlalu ngerecokin, ya ribet di PBB, lobby sana lobby sini. Lama-lama digenjot juga, digarap juga tuh sama Israel sama Amerika, ya kan? Udah dipuji-puji supaya sadar, tapi nggak sadar-sadar. Sudah, garap saja. Kalau kamu nggak mau disadarkan ya digarap saja kan. Dan Indonesia ini dosanya kepada Israel itu sudah banyak, ya maki-maki ngutukin tiap tahun. Waduh, ya udah banyak, tinggal diselesaikan aja. Buktikan kalau memang Indonesia ini memang hebat. Ya masalahnya begitu Israel bertindak, kalian kelar semua yang di Indonesia. Ya kan? Ketika Amerika hajar proksi Iran ini kan, si Venezuela ini dihajar. Apakah Putin akan ikut-ikut? Saya pun nggak yakin. Buat mungkin, ya ini kan sekarang Khamenei ini kan kabur ke Rusia, minta perlindungan. Saya nggak yakin Rusia mau pro sama Khamenei. Duitnya udah nggak ada. Yang benar adalah Rusia akan melepehin si Iran. Syaratnya adalah tolong jangan diganggu masalah Ukraina. Dan Amerika nggak ganggu loh sekarang loh. Amerika tuh sudah tarik diri dari masalah Ukraina loh. Eropa ditinggal loh. Ya, itu yang terjadi. Ya, luar biasa, itulah analisa dari saya. Ya mungkin yang lain mau lanjutkan boleh ya. Yang lain mau nambahkan semua Pak kronik-kronik kita, Pak Teddy, Pak Andi. Mana nih? Ada siapa lagi nih? Pak Andi dan yang lain-lainnya nih ya. Ada Bu Ellen, Pak Frans, Bu Linda. Yang mau menambahkan boleh ya. Yang mau menambahkan dipersilakan untuk lanjut. Kita ini ada siapa nih? Dora, Bu Dora silakan Bu Dora. Harus nyambung ya. Kalau nggak nyambung nanti saya berhentikan. Silakan Bu Dora.